Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Rizka, NIM H0711810117 dari Fakultas MIPA Prodi Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai technopreneurship. Apa itu technopreneurship? Nah, di sini saya sudah punya dua pengertian masing-masing dari blog yang berbeda. Nah, technopreneurship adalah sebuah inkubator bisnis berbasis teknologi yang memiliki wawasan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai peserta didik. Kemudian pengertian yang kedua, technopreneurship ini merupakan proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi nasional. Jadi, technopreneurship ini adalah suatu usaha atau bisnis yang berbasis teknologi. Nah, di sini yang dimana technopreneurship ini nanti bisa menumbuh kembangkan jiwa-jiwa muda sehingga bisa nanti menciptakan suatu strategi dan inovasi yang tepat untuk pengembangan ekonomi nasional. Nah, bagaimana cara mengembangkan technopreneurship? Nah, di sini kita punya 4 cara. Yang pertama, self-mastery atau penguasaan diri sendiri. Kemudian environment, penguasaan lingkungan. Ketiga, enterprise mastery, penguasaan terhadap usaha yang kita kelola. Dan development of business plan, mengembangkan suatu rencana bisnis. Jadi yang pertama adalah self-mastery. Self-mastery yaitu atau penguasaan diri. Nah, di sini sudah ada 2 poin, yaitu passion, datang dari mengenal diri sendiri. Nah, passion itu bisa diartikan sebagai suatu kesenangan yang menimbulkan inovasi-inovasi ketika kita melakukannya. Ya, seperti itu. Jadi, dari mengenal diri sendiri nih, kita bisa mendatangkan sebuah passion. Kemudian kedua, penguasaan diri ini akan membawa sebuah passion. Ketika kita mengenal diri kita, kita tahu apa yang kita inginkan dan tidak inginkan. Jadi, self-master itu adalah orang yang IQ-nya itu tidak perlu tinggi, tetapi yang dibutuhkan adalah EQ dan AQ-nya. Di mana EQ itu adalah kemampuan berkomunikasi yang tinggi, yang bagus, dan AQ itu adalah kemampuan di mana seseorang itu bisa keluar dari masalah yang sedang dihadapinya atau yang dihadapinya. Kemudian self-master itu juga adalah orang yang mempunyai sensitivitas tinggi. Maksudnya itu orang yang mengetahui apa yang disukai oleh orang lain. Dan juga self-master itu adalah orang yang mampu orang yang berani mengambil resiko. Selanjutnya, environment mastery. Nah, environment mastery atau penguasaan lingkungan ini tentang menghasilkan ide-ide bisnis dan mencari peluang dari lingkungan kita. Nah, yang penting yang harus kita pegang dalam technopreneurship, kita harus mampu mengenerate atau memunculkan ide-ide bisnis yang cemerlang. Nah, maka di sini kita harus mampu mengetahui bagaimana kondisi lingkungan kita. Dan kita juga harus mampu mencari dan melihat peluang-peluang yang ada di lingkungan. Jadi orang yang environment master ini adalah orang yang mengerti industrinya. Maksudnya orang yang mengerti apa usahanya. Kemudian orang yang
orang yang environment master ini bisa melihat peluang, bukan masalah. Maksudnya dia selalu berpikiran positif dan mengambil peluang dari masalah yang dia hadapi. Kemudian berada di atas situasi, bukannya di bawah situasi. Nah, ini juga sama, dia selalu mencari solusi jika dia mengalami masalah. Nah, jadi dengan kata lain, dari masalah yang dia hadapi ini, dia bisa menemukan peluangnya. Seperti itu. Enterprise Mastery. Seorang technopreneur ini harus menguasai manajemen agar inovasi yang dimilikinya itu bisa diterapkan, tidak hanya sekedar ditulis. Nah, Entrepreneur Master ini adalah bagaimana cara kita menjalankan suatu bisnis. Nah, berkaitan dengan pengetahuan dari berbagai disiplin usaha seperti, bagaimana kita menciptakan bisnis kita, bagaimana memanajemen sebuah pemasaran, dan bagaimana memanajemen operasional, bagaimana manajemen risiko, manajemen keuangan. Jadi, Enterprise Master ini adalah seseorang yang mengerti bagaimana mengoperasikan fungsi-fungsi manajemen, mengerti mengintegrasikan proses manajemennya. Nah, yang paling penting itu untuk seorang technopreneur itu, dia harus mampu memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, development of business plan. Nah, kalau kita sudah punya inovasi dan mengetahui bagaimana cara menjalankannya, maka selanjutnya pengembangan rencana bisnis kita. Nah, pengembangan rencana bisnis kita ini di sini sudah ada 3 poin, yaitu pertama, kita tuliskan dan jalankan dalam bentuk rencana bisnis. Kemudian kita harus mampu mempresentasikan dan mempertahankan apa yang kita sudah tulis tadi. Kemudian kita sempurnakan apa yang sudah kita tulis tadi itu dari masukan-masukan yang sudah kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah ide bisnis. Jadi, bisnis yang insya Allah yang akan saya lakukan atau jalankan adalah usaha online keripik bayam. Mengapa saya memilih keripik bayam? Karena keripik bayam itu selain bahannya mudah didapatkan, dan menurut saya itu rasanya sangat enak, dan bayam itu punya banyak khasiat. Nah, kan biasa juga banyak anak-anak yang tidak suka makan sayur tuh. Jadi, dengan keripik bayam ini, anak-anak itu bisa makan sayur karena insya Allah pasti disukai. Adapun resiko dalam berbisnis keripik bayam ini, yaitu karena produk seperti ini biasanya kan mudah mendapatkan saingan yang serupa karena pembuatannya itu gampang. Jadi, dan harga bahan bakunya juga murah dan mudah didapatkan. Bisa jadi tidak laku, tapi agar keripik bayam kita ini terus laku, maka kita perlu melakukan inovasi-inovasi terus. Misalnya kita berikan rasa-rasa yang khas gitu, yang enak, seperti misalnya kerupuk bayam keju dengan atau yang lainnya yang membuat kita buatkan ciri khas tersendiri. Nah, seperti itu. Jadi itu ide bisnis yang insya Allah, maksud saya jadi itu bisnis yang insya Allah akan saya jalankan.